dengan Dalam nama doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Engkau sungguh luar biasa. Engkau memanggil kami untuk berada di dekatmu, terutama dalam masa Prapaskah ini. Hari ini Engkau mengajarkan kepada kami untuk bisa memiliki semangat masa Prapaskah yang terbaik, yaitu merasakan kemurahan dan belas kasih daripadamu, dan juga semangat untuk bisa saling mengampuni. Kami mohon dampingilah kami, semoga segala sesuatu yang kami dengar dalam pengajaran, renungan, dan doa bersama ini boleh membantu kami untuk bertumbuh semakin dekat dengan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik seluruh keluarga besar LPF yang saya kasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi hari ini hari Senin di awal bulan Maret, tapi juga di awal pekan yang kedua dalam masa Prapaskah kita. Di mana dalam pekan kedua ini fokus perhatian kita adalah pada Yesus yang menampakkan kemuliaan dan bagaimana kita semua sebagai anak-anak Tuhan itu dibantu untuk bisa ikut menampakkan kemuliaan Tuhan itu kepada sesama kita yang lain. Dan terutama, ya, tentu saja salah satunya adalah semangat untuk merasakan kasih dan kemurahan Tuhan, dan juga yang lebih tinggi lagi adalah semangat untuk mengampuni, yang memang menjadi pesan yang indah dalam masa Prapaskah ini. Seperti biasa, saya menyiapkan bahan untuk membagikannya, dan tema yang saya angkat dalam permenungan kita pada hari ini adalah mengampuni itu indah. Pertama, kita memandang gambar ini yang sangat terkenal kalau kita memperhatikan Tuhan Yesus mengampuni seorang wanita yang berdosa. Sesama manusia boleh saling menolak satu sama lain. Sesama manusia boleh saling menghakimi satu sama lain, tapi Tuhan tetap memandang kita dengan penuh kasih. Besar atau kecilnya dosa itu tidak Tuhan lihat, tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita yang terbuka untuk merasakan dan mengalami pengampunannya. Maka pengampunan itu memang indah kalau kita lakukan, atau kalau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Pesan Injil pada hari ini yang menjadi tema permenungan kita adalah dari Injil Lukas bab 36, bab 6 ayat 36 sampai 38. Dan tentu kalau kita membaca teks yang sangat singkat ini, memiliki pesan-pesan yang sangat berharga bagi kita semua dalam masa Prapaskah ini. Tapi saya coba untuk mengambil beberapa poin dan kemudian memilih satu saja, yaitu tentang pengampunan. Ada beberapa poin pesan dari perikop Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38 ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus berbicara tentang belas kasih, misericordia. Belas kasih itu Tuhan menghendaki supaya para pengikut Kristus, Anda dan saya, itu semakin didorong untuk menunjukkan kasih sayang atau belas kasih yang penuh dengan kelembutan. Karena ini adalah sifat utama dari Allah sendiri. Allah itu panjang sabar dan besar kasih setianya. Yohanes mengatakan Allah itu adalah kasih, gadis love, Dio e amore. Jadi sifat inilah yang perlu juga kita miliki, terutama perasaan belas kasih seperti yang
Tuhan tunjukkan sendiri kepada kita. Pesan yang kedua adalah untuk bisa membuat belas kasih itu lebih bermakna, kita diajak untuk belajar berhenti sejenak, bahkan berhenti selama-lamanya dari sikap saling menghakimi satu sama lain, bahkan saling mengutuk satu sama lain. Menghakimi dan mengutuk itu kedua hal yang selalu berjalan bersama-sama. Ramai loh kalau saling menghakimi dan ditambah embelnya di belakang saling mengutuk. Perikop yang kita dengar dari Lukas 6:36 sampai 38 itu coba untuk memperingatkan kita semua terhadap sikap menghakimi atau penghakiman yang keras dan terkadang berbau kritis, dan coba untuk menjanjikan bahwa menahan diri dari mengutuk akan mencegah diri kita sendiri dari kutukan. Kalau kita tidak menghakimi orang lain tidak akan menghakimi kita. Kalau kita tidak mengutuk orang lain juga tidak akan mengutuk kita. Ini adalah hukum emas yang perlu kita miliki. Bagaimana kita menghakimi orang lain dan kita menghendak supaya orang jangan menghakimi kita. Kita harus bersikap adil. Pesan yang ketiga, mengampuni dan memberi. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pengampunan akan membawa pengampunan sebagai balasan. Artinya, kalau saya mengampuni, saya juga akan diampuni. Bagaimana mungkin saya memohon pengampunan, tapi saya sendiri tidak mampu untuk mengampuni? Ini yang selalu terjadi ketika kita pergi mengaku dosa, dan sampai di sana kita lalu memohon, Tuhan ampunilah saya sebab saya orang berdosa ini. Tapi kemudian kita sendiri mengatakan, saya itu sulit dan tidak akan mengampuni orang yang bersalah kepada saya. How come? Kalau Anda memohon pengampunan dari Tuhan, silakan Anda juga punya kemampuan untuk bisa mengampuni. Anda tidak hanya bisa memohon supaya diampuni, Anda juga harus mampu untuk mengampuni. Itu prinsip Kristiani. Maka benar sekali ya, kalau kita mengampuni, maka akan membawa pengampunan sebagai balasan. Dan juga kedermawanan kita. Kita punya kebaikan hati. Itu akan membawa berkat yang melimpah. Dan ini dijelaskan sebagai ukuran yang baik itu ditekankan dan diguncangkan, atau ditekan atau diguncang, dan akan melimpah. Jadi itu eh, hal yang poin kita adalah tentang pengampunan dan saling memberi. Dan yang terakhir adalah hubungan timbal balik. Prinsip inti adalah bahwa ukuran yang digunakan untuk orang lain, baik itu belas kasih atau kerahiman, penilaian atau penghakiman, atau juga pemberian, adalah ukuran-ukuran yang sama yang akan digunakan untuk diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan itu seperti bumerang, akan kembali kepada kita. Nah, ini adalah beberapa poin penting dari perikop Injil yang memang singkat, padat, dan sangat jelas, dan betul-betul mencubit kita sampai pipi kita kemerahan. Saya ambil hanya satu, yaitu tentang mengampuni. Forgive as God is forgiven you. Surat para jemaat di Kolose, bab 3 ayat 13, dari tulisan Santo Paulus. Tuhan Yesus berkata, ampunilah dan kamu akan diampuni. Hai orang-orang LPF, kita ini selalu mendoakan orang-orang lain. Kita ini selalu diminta untuk mendoakan supaya orang-orang lain bisa berdamai.
bisa saling mengampuni. Tapi hari ini Tuhan Yesus mengatakan pada kita, hei orang-orang LPF, ampunilah dan kamu pun akan diampuni. Percuma kalau kita berdoa, mendoakan orang lain untuk saling berdamai, but kita itu sulit sekali untuk mengampuni. Tuhan adalah sumber pengampunan kita. Tuhan itu sumbernya. Kita berdosa sekalipun, Dia tidak menghitung-hitung dosa kita. Sama kutip di sini, kutipan dari kitab Mika bab 7 ayat 19, yang minggu lalu juga saya sudah pernah sampaikan. Ketika Mika dalam tulisannya mengatakan, biarlah ia kembali menyayangi kita. Biarlah Tuhan itu kembali menyayangi kita. Menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut yang dalam. Hanya Tuhan yang punya kemampuan untuk mengangkat dosa-dosa kita dan membuang ke tubir-tubir laut yang dalam. Tuhan tidak meletakkan di atas tanah yang kering supaya kita selalu melihat dosa-dosa kita. Tapi Tuhan itu mengerti, peduli dengan kita. Sejelek apapun dosa kita itu, Tuhan ambil, Dia buang ke tubir laut yang dalam. Hmm, luar biasa. Luar biasa. Sangat dalam maknanya ini. Sekali lagi, Tuhan tidak meletakkan dosa kita di pinggir jalan atau di pasar supaya kita tonton. Dosa kita itu justru diambil dan dibuang di tubir laut. Demikian juga memanggil kita, apakah kita juga mau mempertontonkan dosa-dosa sesama kita? Atau kita justru berusaha untuk ikut melemparkan dosa-dosa itu ke tubir laut dalam? Sifat dari Tuhan menurut Nabi Mika adalah bahwa Tuhan itu pengampun yang total. Tuhan kalau mengampuni itu tidak setengah-setengah, tapi Dia mengampuni kita total, seluruhnya, tidak main hitung-hitungan. Tuhan tidak mengatakan, saya mengampuni kamu asal ini syaratnya. Tidak, tanpa syarat. Luar biasa. Pengampunan total. 7 kali, ya. Apakah hanya 7 kali? Tidak, lebih dari itu. Dosa itu selalu tidak diingat oleh Tuhan. Tuhan itu tidak ingat dosa-dosa. Hanya kita yang tukang ingat dosa-dosa. Kita selalu punya prinsip 4L, L4SG, ya. L4SG itu lu lagi, sebel gue. Setiap kali kalau berantem pasti lu lagi, sebel gue itu. Jadi kita selalu ingat-ingat dosa-dosa yang sudah-sudah selalu kita ungkit kembali. Tuhan tidak, dosa itu tidak diingat-ingat oleh Dia. Tuhan Allah itu memiliki kasih setia. Kasih setia. Ini juga tema yang sangat indah dan sangat bernilai dalam masa Prapaskah. Tuhan punya kasih setia. Besar kasih setianya. Dan yang terakhir adalah pertobatan total. Pertobatan. Maka mengampuni itu memang luar biasa. Dan apa sih keindahan dari mengampuni itu sendiri? Mungkin kita ketawa mendengar atau membaca kalimat ini. Keindahan mengampuni. Hmm, memang mengampuni itu indah. Bukankah mengampuni itu susah? Tapi ternyata mengampuni itu sebenarnya indah loh. Kalau kita lakukan bukan dengan otak kita, bukan dengan mulut kita, bukan hanya sekedar dengan tangan kita, tapi dengan hati kita. Mengampuni dari dalam hati. Pengalaman pengampunan dari Tuhan. Kita itu bisa mengampuni kalau kita sungguh-sungguh sudah merasakan pengampunan itu dari Tuhan. Sorry. Pengampunan itu, kalau kita sudah merasakan bahwa kita diampuni oleh Tuhan, kita juga pasti bisa mengampuni. Itu keindahannya. Kalau kita tidak mengalami pengampunan dari Tuhan, kita juga belum menikmati keindahan pengampunan itu.
Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, dengan sendirinya kita juga akan bisa mengampuni sesama kita. Yang kedua, keindahan pengampunan adalah pembebasan emosi kita. Pengampunan itu membebaskan hati dari kepahitan, dari amarah, dari keinginan balas dendam yang melelahkan kita. Itu yang sering terjadi. Karena kita belum sampai pada pembebasan emosional, maka yang ada pada kita selalu ada marah, ingin balas dendam, dan sampai kita menjadi lelah loh. Kita jadi lelah. Yang ketiga, keindahan dari pengampunan atau mengampuni adalah anugerah kasih. Pengampunan itu seringkali merupakan tindakan yang tidak pantas untuk kita terima karena memang kita, aduh, karena kita juga orang berdosa. Tapi kita mau meniru kasih dari Tuhan tanpa syarat dan belas kasih itu sendiri. Tuhan yang mengasihi kita dan Tuhan yang menunjukkan belas kasih, compassion itu kepada kita. Satu lagi adalah, yang keempat adalah, keindahan dari mengampuni adalah kekuatan transformatif. Mengampuni itu punya daya berubah. Pengampunan itu bisa mengubah rasa sakit yang menjadi empati. Dari sakit menjadi empati. Ya, ini sangat indah. Dan belas kasihan kemudian bisa memungkinkan setiap pribadi untuk melampaui luka masa lalu. Bisa melampaui luka masa lalu. Jadi, pengampunan itu punya daya transformatif yang luar biasa. Yang berikut, pemulihan. Ini pengampunan itu memperbaiki relasi yang sudah rusak, entah relasi kita dengan Tuhan maupun relasi dengan sama, dan bisa menyembuhkan jiwa kita. Ini memang sangat psikologis, tapi kita bisa melakukan itu dalam hidup. Fokus kita itu bukan lagi pada masa lalu, tapi pada masa depan. Yang lalu biarlah berlalu. Lihatlah ke depan. Ini memungkinkan setiap pribadi untuk bisa berhenti berjuang melawan masa lalu dan coba untuk menata hidup, mulai membangun masa depan yang lebih baik. Tujuan kita yang lebih baik itu yang kita cari. Itulah beberapa keindahan dari mengampuni. Indah kalau kita boleh melakukannya. Tidak akan indah kalau kita tidak bisa melakukan ini. Berat sih berat, tapi kita coba untuk melakukannya. Orang-orang kudus itu mengatakan tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar daripada kekuatan pengampunan. Saya kutip di sini dua orang kudus yang besar, seorang laki-laki sejati, Santo Agustinus. Dia pernah berkata begini, ada banyak jenis sedekah, pemberiannya membantu kita untuk memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita atau silih atas dosa-dosa kita. Tetapi tindak tidak ada yang lebih agung atau lebih besar daripada sedekah yang kita berikan dengan memaafkan, mengampuni dari hati kita. Dari hati kita. Dosa yang telah dilakukan oleh seorang terhadap kita. Jauh lebih itu. Kita boleh memberi. Dalam masa prapaskah, sedekah kita boleh memberi. Ya, tapi sedekah yang paling besar adalah kita punya kemampuan untuk memaafkan dari dalam hati kita dosa dari orang-orang yang sudah melakukannya kepada kita. Itu lebih tinggi nilainya. Orang kudus yang kedua adalah Santa Teresia dari Avila. Dia berkata begini,
Aku tidak percaya bahwa jiwa seorang yang telah begitu dekat dengan kerahiman Allah itu sendiri, yang tahu siapa dirinya dan berapa banyak dosa yang telah diampuni oleh Allah sendiri, tidak segera dan dengan rela mengampuni orang lain, serta menjadi tenang dan berharap pada kebaikan bagi semua orang yang telah menyakitinya, karena ia mengingat kebaikan dan anugerah yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kita kepadanya, sehingga ia bukan melihat bukti-bukti cinta yang luar biasa, besar dan agung, dan ia senang memiliki kesempatan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan. Jadi pengampunan itu begitu semakin indah dengan pendapat dua orang kudus ini. Bagaimana pengalaman rohani dari Santa Faustina? Mari kita memandang gambar ini. Santa Faustina berdua depan salib, dan ada juga lukisan Tuhan Yesus kerahiman ilahi. Nah, pengampunan, kalau kita membaca buku harian Santa Faustina, banyak sekali nomor berbicara tentang pengampunan. Pengampunan adalah suatu tindakan belas kasihan, mercy. Pengampunan adalah tindakan belas kasih yang mencerminkan kerahiman dari Tuhan yang tidak bersyarat, yang memerlukan pelepasan total dari amarah, dendam, dan balas dendam dengan segenap hati. Ini adalah pilihan proaktif, seringkali sulit untuk berbuat baik kepada mereka yang menyebabkan penderitaan daripada sekedar menghindarinya. Dan dalam buku harian Santa Faustina nomor 390, sangat jelas ditulis di sana. Dia yang tahu memberi ampun, menyediakan bagi dirinya sendiri banyak rahmat dari Allah. Seberapa sering aku memandang salib, sesering itulah aku akan memberi ampun dengan segenap hatiku. Hai orang-orang LPF, Santa Faustina ngomong sesuatu ini benar. Kalau Anda mau mengampuni, pandanglah salib itu. Dan dari salib itu, Anda akan mengerti apa artinya pengampunan. Bagaimana dengan kita? Hal pertama, ampunilah, maka kamu pun akan diampuni. Let us change. Mari kita berubah. Kita berubah karena Tuhan sudah mengampuni kita. God's forgiveness. Ampunilah, maka kamu pun akan diampuni. Yang kedua, Santo Paulus mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Setiap hari kita doakan doa Bapa kami ini. Entah berapa kali yang kita doakan. Tapi itu lewat saja. Padahal kita mengatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tapi kita, ampunilah kesalahan kami, tapi kami tidak akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Betapa kerasnya kepala kita di hadapan Tuhan. Masa Prapaskah sebagai masa untuk saling mengampuni secara total. Bukan hanya mulut yang berucap tentang mengampuni dan tangan yang menggenggam. Bukan, tapi hati yang penuh cinta. Hati yang penuh cinta. Seluruh keluarga besar LPF, pesan pada hari ini memang
sangat keras bagi kita. Tetapi kalau kita mau bertumbuh menjadi dewasa dalam iman kita, memang perlu yang keras-keras itu, supaya kita bisa berubah menjadi lembut. Apa yang kita dengar, entah dari Tuhan dalam Injil hari ini, atau dari orang-orang kudus, sungguh membaharui kehidupan kita. Apakah kita masih punya waktu untuk mengampuni? Kalau Tuhan begitu mengampuni kita, kenapa begitu sulit untuk kita mengampuni? To forgive means to forget. Mengampuni itu berarti melupakan. Tanpa ada daya untuk melupakan yang sudah-sudah, kita masih tetap akan sulit untuk mengampuni. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, syukur kepadamu hari ini Engkau membuka pikiran kami. Kami boleh jujur kepadamu Tuhan. Kami malu karena Engkau begitu mengampuni kami. Tapi kami begitu sulit untuk mengampuni. Tapi kami masih punya harapan. Bahwa ternyata Engkau adalah Allah yang mengampuni. Dan Engkau tetap mengingatkan kami untuk selalu dan terus mengampuni dalam kehidupan kami. Semoga dalam masa prapaskah ini kami mampu untuk mengampuni Tuhan. Karena Engkau sendiri sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.